Alhamdulillah, Pemda DKI kebagian dividen dari PT Delta Jakarta sebesar 52 miliar. Pada tahun ini, dividen itu diserahkan oleh PT Delta Jakarta kepada Pemda DKI. Padahal kabarnya di tengah pandemi saat ini, penjualan bir lagi melorot. Orang jarang yang mau minum bir karena ngumpul-ngumpul takut tertular pandemi. Dan kita tahu bir adalah produk utama dari perusahaan PT Delta Jakarta yang sahamnya dimiliki oleh Pemda DKI itu. Tapi meski begitu, duit dari penjualan bir toh masih bisa dinikmati oleh Anies dan kawan-kawannya. Kita tentu nggak masalah jika pemerintah memiliki saham di perusahaan yang profit ketika uang masyarakat ditempatkan untuk saham-saham yang memang bisa menghasilkan keuntungan. Toh duitnya nanti juga masuk dalam pencatatan pendapatan di Pemda DKI, bukan masuk ke dalam kantong pribadi. Tapi masalahnya sejak dulu, mulai dari kampanye yang lalu, Anies dan gengnya memang sering sibuk melemparkan isu kepemilikan saham Pemda DKI pada perusahaan minuman keras tersebut, seolah-olah kalau DKI itu punya dapat keuntungan dari minuman keras, maka seluruh karyawan Pemda DKI itu ikut kecipratan dosa. Seluruh masyarakat Jakarta ikut kecipratan dosa. Nah, isu ini dulu dijadikan untuk menohok Ahok yang kebetulan duduk sebagai gubernur dan menjadi lawannya Anies pada saat itu. Ahok dianggap sebagai gubernur yang menyokong minuman keras di Jakarta. Makanya dalam salah satu janji kampanye Anies Sandi pada saat itu, mereka berkoar-koar akan menjual seluruh saham milik Pemda DKI di PT Delta Jakarta. Maksudnya apa? Maksudnya katanya agar nggak ada lagi uang dari penjualan bir dinikmati oleh gubernur dan jajarannya, dinikmati oleh karyawan Pemda DKI atau dinikmati oleh masyarakat Jakarta. Kita ingat dong, waktu itu Senator Fahira Idris sebagai pendukung Anies nomor 1 seringkali sesumbar bahwa jagoannya ini nih pasti akan melaksanakan janji kampanyenya menjual seluruh saham PT Delta Jakarta dan melepas bukan lagi Pemda DKI tidak lagi memiliki saham di perusahaan bir. Tapi ingat, sampai 2021 sepertinya janji Anies hanya tinggal janji. Ia toh nggak begitu serius juga memenuhinya. Sebagai catatan nih ya, Pemda DKI memiliki 23,34% saham di PT Delta Jakarta. Lalu jumlah itu bertambah dengan penggabungan saham milik BPIPM sebesar 2,91. Artinya saat ini total saham Pemda DKI di perusahaan PT Delta Jakarta sampai 26, sekian persen lah. Hampir sepertiganya. Dan untuk mewujudkan janji kampanye seperti yang digembar-gemborkan pada kampanye lalu, seperti yang digembor-gemborkan oleh Fahira Idris, sampai sekarang janji itu nggak juga terrealisasi. Dan ujungnya tahun ini 52 miliar dividen dari PT Delta Jakarta masuk ke kantong Pemda DKI. Kayaknya ya, waktu itu Anies sedang jadi sales yang kerjaannya bawa brosur. Ia cuma manis saat memprospek customer. Tapi begitu duit customer sudah masuk, terus pura-pura bego. Entahlah, apa benar hanya pura-pura doang, kita nggak tahu. Bukan hanya soal saham bir saja yang menjadi janji kampanye Anies yang meleset. Coba deh ingat-ingat, janji kampanye apa saja yang sudah terwujud di Jakarta sekarang. Rumah DP 0% misalnya, sekarang justru program itu amburadul. Dulu mereka, Anies dan timnya menargetkan akan membangun 200.000 unit rumah DP 0% dalam bentuk rumah susun. Sekarang menjelang akhir masa jabatannya, target itu direvisi, hanya mau membangun 10.000 saja. Dan sialnya 10.000 juga belum kesampaian.
Dari 200.000 direvisi ke 10.000 dan belum kesampaian. Bahkan untuk proyek rumah DP 0% ini pengadaan tanahnya bermasalah. Beberapa orang petinggi di BUMD milik Pemda DKI sudah jadi tersangka KPK. Menurut hitungan KPK telah terjadi transaksi sebesar 1,8 triliun di sana dan transaksinya nggak jelas. Jadi program DP rumah 0% memang benar-benar nyaris nol hasilnya. Ada lagi program OKOC. Ingat dong, dulu OKOC kayak mantra dukun yang dimana-mana selalu disembar-semburkan. Apalagi pada saat kampanye. Di sini oke, di sana OC gitu loh. Coba lihat sekarang, apa hasilnya? OC enggak, apalagi oke. Iya sih, yang bawa ide itu adalah Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur pada saat itu. Tetapi tetap saja, itu kan disampaikan oleh pasangan Anies Sandi. Kalau mereka terpilih, mereka harus melaksanakan janji kampanyenya. Siapapun yang bawa tetap jadi satu. Masa mentang-mentang wakilnya mundur, lalu janji kampanye begitu saja dilupakan, keleleran, dan gak jelas. Ingat nggak? Masih ada nggak sih OKOC sekarang? Kayaknya udah nggak ada deh. Ada lagi program kepengurusan soal kali-kali di Jakarta. Ahok dulu membereskan kali di Jakarta dengan cara melakukan normalisasi. Normalisasi itu maksudnya kali-kali di beton pinggiran kanan kirinya, dikeruk kedalamannya, dikasih jalur inspeksi di kanan kirinya agar lebih aman. Anies datang menolak normalisasi. Ia mengajukan konsep naturalisasi. Ngapain di beton? Itu nggak natural. Biarkan saja tetap jadi natural. Tentu saja sambil menyindir-nyindir langkah Ahok ketika dia melakukan normalisasi di Jakarta. Ahok sudah memberesi sekitar 16 km dari 31 km kali-kali di Jakarta. Tapi seperti biasanya, Anies ya cuma ngomong doang. Bertahun-tahun ditungguin, nggak 1 meter pun kali di Jakarta yang disentuh dengan program naturalisasi. Ini kan cuma manis di bibir, nggak ada. Dan ujung-ujungnya, khayalan Anies emang nggak bisa diwujudkan di Jakarta. Cuma menghayal doang, wujudnya pahit. Kini, di hampir akhir masa jabatannya, sadar bahwa itu cuma mimpi basah, sadar itu cuma khayalan, mereka mau kembali lagi mengurus Kali Jakarta dengan cara normalisasi. Cara seperti yang dilakukan Ahok karena sudah terbukti memang cara itu paling efektif. Ini kan kayak orang menjilat ludahnya sendiri. Tapi memang nasi sudah menjadi bubur. Tahun 2022 masa jabatan Gubernur Anies habis. Lalu janji apa lagi yang mau ditawarkan kepada warga DKI nantinya kalau dia ikut pemilihan berikutnya? Dulu sih masih ada janji lain. Pemilih Anies dijanjikan masuk surga. Karena kalau pemilih pemimpin yang non-muslim itu katanya ancamannya neraka. Nah, janji ini yang susah membuktikannya. Sebab orang yang udah meninggal ketika di WA isinya cuma centang satu. Nggak ada jawaban. Ini memang susah membuktikannya. Saya cuma mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.